Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya pada hari ini? Insya Allah kita akan kembali belajar yang sangat asyik, menantang, yaitu pelajaran matematika. Dan insya Allah pada pembelajaran kita kali ini merupakan pembahasan akhir di pelajaran pertama, yaitu materi tentang bilangan bulat. Nah, masih ingat dasar-dasarnya? Nah, Pak Indra akan ingatkan, tapi sebelum itu mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu dengan doa sebelum belajar dan doa memohon perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Baik, sebelum dilanjutkan dengan latihan soal dan pembahasan, Pak Indra ingin sampaikan mengingatkan prinsip dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama, bilangan bulat tentu dibagi menjadi dua, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Biasanya kalau bilangan bulat negatif ditandai dengan lambang minus, ya, atau biasa juga disebut dengan min, yang mulai dari min 1 dan seterusnya. Yang pertama, yang kedua, perbandingan nilai antara bilangan bulat negatif dengan positif. Tentu lebih besar bilangan bulat positif. Bagaimana kalau sama bilangan bulat negatif? Maka semakin besar bilangan bulat negatif, nilainya akan semakin kecil. Ya, contoh misalkan minus 1000, ya, titik-titik dibandingkan dengan minus 5. Ya, maka hasilnya adalah minus 1000 lebih kecil daripada minus 5. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Pak Indra ingin juga ingatkan ya konsep tentang perkalian dan pembagian. Sebenarnya sama ya konsepnya, awal dari perkalian. Itu yang pertama, ya, bilangan bulat positif dikali bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. 2 dikali 2 hasilnya 4. Jelas ya? Kemudian yang berikutnya, yang kedua, bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Ya, yang berikutnya kalau beda bagaimana antara bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya bilangan bulat negatif. Nah, kira-kira itu yang ingin Pak Indra sampaikan. Ingat konsep awalnya dulu supaya kita bisa melangkah masuk ke pembahasan soal, bahkan sampai soal yang bentuknya soal cerita. Nah, kita akan bahas soal demi soal, termasuk soal yang sudah kalian kerjakan nanti akan dibahas di papan tulis. Oleh karenanya jangan kemana-mana, mari sama-sama kita ikuti pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa setelah tadi dengan Pak Indra. Sekarang giliran Pak Holid akan membahas seputar bagaimana menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan operasi hitung bilangan bulat, ya. Oke, kita lanjut saja biar mempersingkat waktu. Tolong perhatikan beberapa soal yang nanti akan kita bahas, ya. Nah, tentu ini sudah ada, ya, sudah ada di papan tulis. Sama seperti ini. Ini operasi hitung bilangan bulat lebih dari 2 bilangan, ya. Perhatikan semuanya anak-anakku, ya. 54 dikurang negatif 25 dikurang 15. Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah, lihat, kita harus menyatukan dua tanda ini, ya. Artinya tanda yang di luar kurung dan di dalam kurung, ya, harus disatukan, digabung. Ingat, positif kali positif jadi positif, negatif kali negatif jadi positif. Ya, dua tanda yang sama bila digabung, ya, disatukan akan menjadi positif. Sehingga dua tanda ini ketika digabung, negatif dengan negatif disatukan akan menjadi positif. Sehingga soalnya bisa kita buat ulang seperti ini. 54 ditambah 25, jadi kurungnya sudah kebuka karena sudah digabung, ya, dikurang 15. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal menghitung. Ingat, menghitungnya jangan sembarangan juga, harus dimulai dari sebelah kiri, ya. Berarti kita harus menghitung dulu bilangan yang paling kiri dulu, ya. 54 ditambah 25 baru dikurang 15. Jadi kita jumlahkan dulu ini, 54 tambah 25 berapa? Ya, 79. Ini tahapannya, ya. Satu-satu dulu kita ini kan. 79 ditambah dikurang 15. Ya, insya Allah ini sudah pada bisa ngitung semua, ya. Berapa hasilnya? Ya, kita kalau mau hitung ini langsung aja.
Ya, satuan dikurang satuan berapa? 4. 7 kurang 5 berapa? 6. Ya. Karena di sini lihat, perhatikan. Ini yang positif lebih besar daripada yang negatif sehingga hasilnya pasti positif. Ya, itu membandingkan. Baik, itu satu contoh. Lalu bagaimana dengan soal yang lain? Ya, contoh ada soal begini yang lebih beragam misalkan ya. Yang angkanya kita angka kecil aja dulu. Misalkan 4 ditambah negatif 5 ya, kemudian dikurang negatif 6. Nah, gimana ini? Nah, sama ya. Pertama tahapannya kita hilangkan dulu atau gabungkan dulu dua tanda ini menjadi satu. Jadi gimana sekarang? Lihat, dua tanda yang berbeda. Ingat, kalau dua tanda yang berbeda digabung akan menjadi tanda yang negatif ya, atau mengurang. Di sini kalau digabung positif ditambahkan dengan atau digabungkan dengan negatif akan menjadi tanda negatif. Jadi mengurang. Sehingga soalnya akan kita buat ulang menjadi 4 dikurang 5. Nah, ini dua tanda yang sama dengan yang pertama. Berarti apa? Jadi positif, jadi plus ditambah 6. Nah, kalau sudah begini gimana? Kita tinggal hitung. Perhatikan konsepnya ya. 4 dikurang 5. Ya, angka 4 positif, yang negatifnya 5. Jadi yang mana? Positif dengan negatifnya. Gantian negatifnya, pasti hasilnya negatif. Negatif berapa? Tinggal kamu kurangkan angka yang gede dikurang angka yang besar, apa yang kecil. 5 dikurang 4, 1. Berarti hasilnya negatif 1. Ya, itu konsepnya. Baru ditambah dengan 6. Nah, ini juga sama. Kamu bandingkan negatif 1 dengan negatif 6. Jadi yang mana? Jadi yang positif, pasti hasilnya positif. Positif berapa? Tinggal kamu balik yang hitungnya. 6 dikurang 1 sama dengan 5. Gitu ya. Nah, itu sekilas tentang bagaimana menghitung operasi hitung penjumlahan dan pengurangan dalam bilangan bulat secara cepat. Ya, nanti akan dilanjutkan oleh Mr. PD tentang perkalian dan pembagian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mr. Vidi. Gimana kabar? Nah, semoga kalian baik-baik saja. Hari ini kita akan bahas tentang operasi hitung bilangan bulat, perkalian dan pembagian serta campurannya. Nah, pertama-tama Mr. mau jelasin ke kalian sebuah konsep tentang perkalian yang sederhana dulu. Kalian pasti tahu 5 kali 1 atau 5 positif kali 1 positif hasilnya pasti 5 dan hasilnya positif. Sekarang kalau 5 kali negatif 1 maka hasilnya negatif 5. Sampai sini paham ya? Sekarang ke bawahnya. 5 kali negatif 1 hasilnya negatif 5. Kali negatif 1 lagi, negatif kali negatif hasilnya positif. 5 kali negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1, 3 kali hasilnya negatif. 5 kali negatif 1 negatif 1 negatif 1 negatif 1, 4 kali hasilnya positif. Kalian bisa lihat polanya. Ketika ada 2 bilangan negatif dikalikan 2 kali, maka hasilnya akan menjadi positif. Hanya dikalikan bilangan negatif yang jumlahnya genap, hasilnya akan positif. Tapi jika dikalikan dengan bilangan negatif yang jumlahnya ganjil, hasilnya akan negatif. Nah, kita masuk ke pembahasan soal ya. Contoh soal yang sederhana. 8 kali 2 hasilnya ya 16. Ketika kamu ketemu negatif 8 dikali negatif 2, negatif bergabung dengan negatif, hasilnya positif. Kita tidak perlu tulis tanda positif. Selanjutnya negatif 8 kali negatif 2, angka bilangan negatif dikalikan bilangan positif, hasilnya negatif 16. Begitu juga bilangan positif dikalikan bilangan negatif, positif bertemu negatif, bergabung hasilnya negatif 16. Nah,
Begitu. Dari sini juga sama dengan pembagian. Pembagian masih dengan prinsip yang sama. Contoh, 8 bagi 2. Sangat mudah kan? Ya, 4. Selanjutnya, negatif dibagi negatif. Ingat, yang sama hasilnya positif 4. Selanjutnya, negatif 8 dibagi positif 2. Bilangan negatif dibagi bilangan positif, hasilnya tetap negatif. Maaf, negatif 4. Selanjutnya, positif dibagi negatif pun 4. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan soal campuran? Contoh soal 10 dibagi negatif 2 kali negatif 7. Kira-kira dari konsep yang tadi hasilnya bilangan positif atau bilangan negatif ya? Positif dibagi negatif, hasilnya pasti negatif. Hasil negatif kali negatif, ya bilangannya nanti hasilnya pasti positif. Sekarang tinggal kita hitung nilainya. 10 dibagi 2, 5. 5 kali 7, 35. Dan kita tidak perlu menuliskan tanda positifnya. Seperti itu. Mudah kan? Nah, contoh soal yang kedua, negatif 6 kali positif 5 dibagi positif 10. Tetap kita hitung dari yang paling kiri. Yang pertama, negatif 6 kali 5. Berapa hasilnya? Ya. Dari sini hasilnya negatif 30. Negatif 30 dibagi 10. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Negatif 3. Ya. Seperti itu. Mudah kan?